Halo semuanya, selamat datang di AKS Podcast. Hari ini kita bakal bahas satu pertanyaan yang sering banget muncul dari para event organizer sampai pelaksana atau panitia event. Emang bisa ya dapat sponsor sampai ratusan juta? Kedengarannya kayak mimpi, tapi faktanya itu bukan hal mustahil. Cuman gak semudah bikin proposal terus langsung disetujui. Ada strategi, ada nilai jual, dan ada mindset yang harus kamu pahami dulu. Banyak orang berpikir sponsor itu kayak donatur, padahal enggak. Sponsor itu bukan kasih uang karena kasihan, tapi karena mereka melihat potensi bisnis di event kamu. Lalu kenapa banyak event yang gagal? Karena mereka datang dengan mindset minta bantuan bukan tawarkan keuntungan. Contohnya, "Kak, tolong support event kami ya, biar bisa jalan." Itu terdengar seperti permintaan, bukan penawaran. Padahal perusahaan akan berpikir, kalau saya kasih 100 juta, apa yang akan kami dapat? Nah, di situ letak perbedaannya. Yang sukses dapat sponsor ratusan juta, mereka ngerti gimana membungkus event jadi peluang bisnis buat sponsor. Kita lihat contoh nyata. Ada banyak event lokal, bahkan komunitas kecil, yang bisa dapat sponsor sampai 100 juta lebih. Gimana caranya? Karena mereka punya 4 hal ini. Pertama, audiens yang jelas. Misalnya, targetnya anak muda usia 18 sampai 25 tahun yang jadi pasar utama brand minuman, gadget, atau fashion. Kedua, data event sebelumnya, jumlah pengunjung, engagement, exposure media sosial, dan lain-lain. Ketiga, konsep event yang kuat. Brand suka sesuatu yang relevan dan kreatif. Keempat, tim yang meyakinkan. Proposal bagus, tapi yang jualan juga harus bisa meyakinkan perusahaan atau brand bahwa event ini worth it. Jadi bukan karena eventnya gede, tapi karena value-nya jelas dan bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya kalau kamu mau dapat sponsor besar. Mulai dari 3 hal ini. Pertama, bangun citra profesional. Brand besar hanya mau kerjasama dengan pihak yang terlihat serius dan profesional. Mulai dari branding proposal, cara presentasi, sampai komunikasi via email. Jangan asal kirim PDF tanpa konteks. Kirim dengan pitching deck singkat, lalu follow up dengan sopan. Kedua, jual angka bukan harapan. Tunjukkan data, berapa estimasi pengunjung, seberapa besar exposure media sosial, siapa target audiensnya, dan bagaimana sponsor akan dilihat oleh audiens tersebut. Kalimat ajaibnya, event kami akan menjangkau 5.000 peserta aktif usia 18 sampai 25 tahun yang 70%-nya pengguna aktif Instagram. Itu lebih meyakinkan daripada event kami pasti ramai kok. Ketiga, pahami kebutuhan brand. Setiap sponsor punya tujuan berbeda. Ada yang mau branding, ada yang mau penjualan, ada juga yang cuma cari citra positif. Jadi jangan asal copy paste paket sponsor. Sesuaikan kontrak prestasi dengan tujuan bisnis mereka. Kalau kamu bisa kasih solusi ke masalah marketing mereka, 100 juta itu bukan angka besar, tapi investasi yang masuk akal buat mereka. Sekarang jujur aja, apakah semua orang bisa langsung dapat sponsor ratusan juta? Jawabannya tidak langsung, tapi bisa banget. Butuh waktu, butuh data, butuh reputasi. Kadang kamu harus mulai dari sponsor kecil dulu. Buktiin hasilnya, baru naik ke brand besar. Dan iya, kadang kamu harus keluar modal dulu buat bikin event pertamamu sukses. Karena sponsor butuh bukti nyata, bukan janji. Jadi kesimpulannya, dapat sponsor ratusan juta itu sangat mungkin. Tapi nggak mungkin tanpa strategi, data, dan profesionalitas. Mulailah dari kecil, tapi kerjakan dengan standar tinggi. Bangun relasi, dokumentasi hasil event, dan terus upgrade cara kamu pitching ke sponsor. Kalau kamu konsisten, bukan 100 juta, bisa jadi nanti sponsor yang datang sendiri ke kamu. Oke, segitu dulu AKS Podcast kali ini. Semoga bermanfaat.